Bab 899. Mentransfer kekuatan tempur. Ledakan. Di tembok kota kuno diledak hingga terdapat sebuah lubang. Harley berguling dan merangkak keluar, berlari lebih cepat daripada kelinci. Pada saat ini, dia tidak memiliki penampilan seorang master suci dari istana surgawi. Tapi bukan tanpa alasan dia menyelinap pergi begitu saja. Dia memang telah mengambil kembali kekuatan tempurnya, tetapi hanya 30% saja. Meskipun 30% dari kekuatan tempurnya mampu melawan puluhan alam Kongming, tetapi jumlah Master Istana Haus Darah tidak hanya puluhan saja, tetapi ratusan. Bukankah dia harus melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan mereka? Namun, dia tiba-tiba menarik kembali kekuatan tempurnya memang agak menjebak tubuh inkarnasi bintang. Tubuh inkarnasi akan bertarung dengan Zunu Huo. Kekuatan tempurnya turun 30%, hampir saja dibunuh oleh Zunu Huo di tempat. Bukan aku tidak bisa mengalahkan kalian, kalau kalian berani satu lawan satu. Meskipun Harley terus mengomel, tetapi dia berlari sangat cepat. Master Istana Haus Darah terus mengejarnya di belakang, ratusan alam Kongming di depan, dan ribuan alam Lingsu di belakang, sekumpulan orang, semua wajah tua memerah sambil menggertakkan gigi. Bukan tidak bisa mengalahkanmu, tapi lain kali baru bertarung saja. Di sini, tubuh inkarnasi bintang juga kabur dengan sangat cepat, bagaimanapun dia adalah tubuh inkarnasi Harley. Mereka semua dikejar dan melarikan diri sambil memaki. Melihat ke belakang, meskipun hanya Zunu Huo sendirian saja, tetapi adegannya sangat luas. Lautan kesadaran Taiyue sangat melimpah, membawa energi Taiyin, membawa prinsipnya, sehingga kemanapun mereka lewat, gunung-gunung telah dihancurkan menjadi abu. Melihat hal itu, tubuh inkarnasi bintang berbalik dan kabur. Hanya sisa 60% kekuatan tempur Harley. Dia pasti tidak bisa mengalahkan Zunu Huo. Bos, kamu ini menjebak orang saja. Garis hitam muncul di wajah tubuh inkarnasi bintang. Pada saat ini tiba-tiba muncul semacam perasaan ingin membantai tubuh asli. Kamu buta ya? Apakah hanya kamu satu-satunya orang yang diburu saja? Kamu diburu juga. Tubuh inkarnasi menghubungkan visi Harley. Ketika dia melihat sekempok orang itu, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Sekelompok alam Kongming, tidak bisa kamu kalahkan. Jangan banyak gaya. Harley memarahinya. Aku hanya memiliki 30% kekuatan tempur. Apakah kamu tidak melihat mereka membawa formasi pembunuhan kehampaan? Jika aku tidak memperhatikannya, aku bisa langsung mati. Kalau begitu lari lebih cepat, singkirkan mereka, dan beri aku lebih banyak kekuatan bertarung. Aku akan menendang Zunu Huo jalang itu sampai mati. Jangan membuat masalah, aku masih ada urusan lain. Kalau begitu berikan kekuatan tempur padaku, kamu pergi sibuklah. Tubuh inkarnasi bintang menyeringai. Pergi jauh-jauh. Harley memarahi dengan keras, kecepatannya melonjak, mencoba melemparkan teknik penyusutan ruang, tetapi tidak berhasil. Hari ini Beicu menjadi sangat heboh karena Harley dan tubuh inkarnasi bintang. Di satu sisi, putra suci Istana Haus Darah, Zunu Huo mengikutinya kemana-mana seperti bayangan. Kemanapun tubuh inkarnasi bintang pergi, dia akan mengejarnya. Gerakan yang ditimbulkan bukanlah kecil, jumlah orang yang datang untuk menonton adegan ini sangat banyak. Di satu sisi, Master Istana Haus Darah juga seperti plester, kegigihan mereka bukan seperti orang biasa. Kemanapun Harley melarikan diri, mereka akan mengejarnya. Penonton yang datang untuk melihat kehebohan ini tidak lebih sedikit dibandingkan dengan tubuh inkarnasi bintang sana. Sampai langit mendekati fajar, Harley barulah menyingkirkan para pengejar ini. Tak lama kemudian, tubuh inkarnasi bintang berhenti melarikan diri.
karena Harley Ye kembali memberikan 30% kekuatan tempurnya kepada tubuh inkarnasi bintang. Siapa suruh kamu mengejarku? Setelah dikejar lebih dari 8.000 mil, dia akhirnya bisa berdiri tegak lagi. Peperangan pun segera dimulai. Adegan itu tetap sungguh tragis. Meskipun tubuh inkarnasi bintang tetap tidak sekuat Zunu Huo, tetapi pertempuran itu tetap berlangsung sengit. Di sini, Harley Ye yang telah mengusir para pengejarnya pun melesat melintasi langit berbintang seperti cahaya ilahi. Tidak tahu kapan, dia baru mendarat di puncak gunung, melihat kota kuno yang megah di kejauhan. Jika tidak salah menebak, kota kuno itu juga dijaga oleh Master Istana Haus Darah. Harley Ye mengerang. Dia ingin melewati kota-kota kuno ini, tetapi dia tidak bisa. Dia perlu menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke Tanah Zongtong, keberadaan kota kuno Qingxian. Jika menggunakan penerbangan, maka harus terbang sangat lama. Sejak kembali dari kota kuno, Harley Ye terus menatap tubuh inkarnasi bintang. Dia seperti binatang buas, didukung oleh energi dan darah tubuh suci, memiliki 90% kekuatan tempur tubuh asli. Dia bertarung dengan keganasan yang luar biasa dan gaya tempurnya yang hampir gila ini membuat Zunu Huo terkadang harus menjauh dari tepi. Harley Ye mengetahui bahwa tubuh inkarnasi bintang yang memiliki 90% kekuatan tempurnya bisa lolos dari kejaran Zunu Huo. Namun Istana Bintang Bulan masih dalam pelarian. Zunu Huo, musuh tiada taraf yang tangguh ini perlu ditahan olehnya. Jika tidak, dengan kekuatan tempur Zunu Huo, tidak tahu Istana Bintang Bulan akan mati berapa banyak orang. Siap-siap, aku ingin mengambil kembali 70% kekuatan tempurku. Harley Ye mengirimkan transmisi suara ke tubuh inkarnasi bintang. Bos, kali ini kamu bisa mengabari aku duluan. Aku benar-benar merasa tersentuh. Tubuh inkarnasi bintang menghelakan nafas. Tidak heran jika dia begitu impulsif, karena tubuh asli Harley Ye telah menjebaknya lebih dari sekali. Kali ini, Harley Ye mengatakan padanya duluan. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya diretas oleh Zunu Huo setiap saat jika Harley Ye menarik kembali 70% kekuatan tempur. 10.000 pedang menyatu. Berpikir dalam hati, tubuh inkarnasi bintang tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk Zunu Huo, menggunakan serangan kelompok besar Harley Ye. Cahaya pedang beterbangan di angkasa, tetapi digabungkan menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi, membawa kekuatan menusuk untuk menghancurkan orang. Itu adalah semua pedang bersatu yang telah digunakannya dengan sangat terampil. Metode rahasia ini sangat mengerikan, bahkan Zunu Huo saja tidak berani menerima serangan itu secara paksa, sehingga ia harus menggunakan metode rahasia untuk melawannya. Setelah dia menghancurkan cahaya pedang semua pedang bersatu, tubuh inkarnasi bintang sudah kabur. Jangan kabur. Zunu Huo sangat marah dan mengejarnya dengan kaki di atas lautan kesadaran Taiyue. Ledakan, ledakan. Di sini, Harley Ye, yang telah memulihkan 70% dari kekuatan tempurnya telah memulai pembantaian di kota kuno. Master Istana Haus Darah yang menjaga di kota kuno telah dibantainya. Ketika dia pergi, kota kuno diwarnai warna merah, bahkan langit di atas kota kuno pun ditutupi dengan lapisan kabut darah. Setelah membunuh Master Istana Haus Darah, Harley Ye melangkah ke formasi teleportasi kota kuno. Kemudian, 70% dari kekuatan tempur yang dia pulihkan sekali lagi ditransfer ke tubuh inkarnasi bintang yang masih melarikan diri. Perang besar dimulai lagi, Beichu menjadi semakin heboh. Apalagi, adegan seperti itu terus terjadi di Beichu. Harley Ye dan tubuh inkarnasi terus-menerus mentransfer kekuatan tempur satu sama lain. Harley Ye membutuhkan formasi teleportasi untuk pergi ke kota kuno Qingxian.
dan tubuh inkarnasi harus pergi ke kota kuno Qingxian untuk menahan Zunu Huo demi istana bintang bulan. Kekuatan tempur tubuh asli keduanya terus bergulir. Zunu Huo yang berada di sini mengerutkan kening. Aneh sekali. Dia berada di sisi pertempuran, mana mungkin dia tidak bisa melihatnya. Lawannya benar-benar sangat aneh, kekuatan tempurnya terlalu berfluktuasi. Terkadang bisa selevel dengannya, dan terkadang menurun drastis. Hal-hal yang serius dan tidak biasa seperti itu membuatnya merasa bahwa orang yang dikejarnya dan orang yang melawannya sama sekali bukan orang yang sama. Tidak hanya dia, tetapi mereka yang datang untuk menonton kehebohan ini juga tercengang. Ini sudah keberapa kalinya. Melihat tubuh inkarnasi bintang kembali melawan Zunu Huo lagi, orang-orang di segala penjuru menggaruk-garuk kepala. Ada apa dengan bintang Ye? Kekuatan tempurnya berbeda beberapa tingkatan loh. Kuduga, itu mungkin merupakan sebuah teknik rahasia, tetapi memiliki batas waktu. Kultivator tua tadi mengatakannya dengan serius lagi. Aku lebih tertarik pada orang yang diburu di sisi lain. Seseorang menghelakan nafas, apaan ini? Beberapa orang di istana haus darah mengejarnya, tetapi tidak dapat menangkapnya. Cara melarikan diri ini bisa bandingkan dengan bintang Ye. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dinasti Dacu memiliki banyak talenta? Oke, kamu tunggu saja. Di tengah pembahasan, tubuh inkarnasi bintang yang telah bertarung dengan Zunu Huo kurang dari 15 menit ini berbalik dan melarikan diri. Begitu lagi. Mereka yang datang untuk menonton pertunjukan itu juga mengikuti ke sana. Setelah mereka pergi, dua sosok tubuh inkarnasi muncul di hutan, satu mengenakan pakaian perang, satu adalah lelaki tua yang malang. Perhatikan lebih dekat, bukankah orang itu adalah Master Tai dan Mila dinasti Dacu? Putri, dinasti Dacu ada dua tubuh suci zaman Purbaya. Master Tai menatap Mila dinasti Dacu. Itu adalah inkarnasi tubuh Harley. Mila dinasti Dacu membuka bibirnya, suaranya sangat ringan seperti suara surga yang sangat menyenangkan. Tubuh inkarnasi. Master Tai tertegun sejenak, mata tuanya masih terkejut. Tubuh inkarnasi bisa bertarung melawan Zunu Huo. Mungkin tubuh asli Harley mentransfer kekuatan tempur kepada tubuh inkarnasi. Mila dinasti Dacu memecahkan misteri ini. Dulu, kaisar yang juga memiliki tubuh inkarnasi, pada masa itu domain iblis sangat kuat. Kaisar Yan dan tubuh inkarnasi bertukar kekuatan tempur untuk menghadapi satu sama lain. Tubuh inkarnasi membawa pasukan dari 3 aula pergi dan memberikan waktu yang berharga untuk Kaisar Yan sehingga ada kemakmuran generasi mendatang. Ternyata ada hal-hal kuno seperti itu. Master Tai menghelakan nafas. Sayangnya, pada saat itu aku berada dalam keadaan tersegel, tidak pernah melihatnya. Ayo pergi ke istana Guanghan. Mila dinasti Dacu menginjakkan kaki di langit ilusi dan langsung menuju istana Guanghan. Bersambung. Bab 900. Kota kuno Qingxian. Malam itu tampak diam. Harley turun dan menginjak ke tanah Zongtong. Dia memakai jubah hitam dan menginjak pedang terbang, sungguh rendah hati. Ini adalah tanah Zongtong, wilayah kekuasaan mutlak istana Haus Darah. Begitu terungkap, dia dan tubuh inkarnasi sangat sulit menghadapinya. Malam yang sunyi, sekejap mata sudah subuh. Ketika cahaya matahari pagi menyebar di seluruh bumi, Harley berhenti dan baru saja mendarat dari langit, berhenti di depan sebuah kota kuno. Kota kuno Qingxian. Melirik sebuah prasasti batu yang berdiri di depan kota kuno, dia melihat 3 kata ini terukir di atasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berjalan masuk ke dalamnya. Kota kuno itu tidak besar, sederhana dan alami, tersembunyi di kedalaman pegunungan dan hutan.
sunyi dan tenang, seperti master tersembunyi yang tidak bertanya tentang masalah duniawi. Di sini tampak begitu damai, jalan-jalan beraspal dengan gunung dan batu, pohon-pohon tua di kedua sisi ditutupi dengan rotan, jalan pedesaan mengarah ke jalan berlika-liku, dan rumah-rumah bambu di mana-mana. Dengan samar-samar masih bisa mencium bau gemericik sungai. Berjalan di sepanjang jalan, Harley terus melihat sekeliling, tetapi alisnya sedikit berkerut. Ada beberapa pejalan kaki di jalan tersebut, kebanyakan dari mereka adalah petani yang memegang cangkul, dan pemburu yang memegang panah panjang. Anehnya, mereka semua adalah manusia awam. Terus masuk ke dalam, Harley merasakan pikiran yang tenang. Semua debu di sepanjang jalan diendapkan oleh ketenangan kota kuno. Tiba-tiba, dia berhenti di bawah pohon tua. Pohon tua ini tebal dan tinggi, tetapi tidak beraturan. Usianya setidaknya ada beberapa ribu tahun, tanaman merambat terjalin seperti naga bertanduk, ada juga beberapa helai yang menggantung di langit. Sejak pohon tua itu menarik pandangannya, Harley melihat ke bawah pohon. Ada seorang lelaki tua duduk di sana, mengenakan kain linen dengan wajah tua dan rambut putih. Usianya sudah tua, seluruh tubuh penuh dengan jejak perubahan waktu. Namun, dia adalah orang buta, tidak ada cahaya di mata tuanya yang keruh. Lelaki tua itu memegang sepotong kayu kecil di tangannya, dia sedang mengukir ukiran kayu. Dia mengukir dengan sangat lambat tanpa terburu-buru, setiap gerakannya tidak terputus. Saat serbuk gergaji terus berjatuhan, potongan kayu kecil itu berangsur-angsur membentuk rupa manusia. "Pak Tua, aku ingin menanyakan seseorang padamu," Harley berkata dengan nada yang sangat rendah hati. "Di sini ada seorang senior tua bernama Yanto Zhou." "Aku." Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Kamu." Harley tertegun sejenak, kemudian melihat lelaki tua itu dari atas dan ke bawah. Di tubuhnya tidak memiliki akar spiritual, dia pasti seorang manusia biasa. "Senior Brahma diminta aku mencari seseorang, ternyata adalah manusia awam," gumam Harley. "Tidak ada seorang kultivator pun." Kesadaran ilahi Harley menyebar dan menyelimuti kota kuno Qingxian, kemudian tidak menemukan seorang kultivator pun. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana kota kuno yang tidak ada seorang kultivator pun ini bisa membuat istana haus darah takut. "Anak muda, sini, duduk." Ketika Harley bergumam, lelaki tua itu meluangkan waktu untuk menepuk sisinya dan memberi isyarat agar Harley duduk di bawah pohon tua. Tanpa berbicara, Harley menemukan sebuah pohon anggur dan duduk di situ sambil menatap lelaki tua itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang manusia awam membantunya. Energi dan kuat, masa muda sangatlah bagus. Lelaki tua itu berbicara, kata-katanya tenang dan wajahnya ramah. "Ketika aku seusiamu, aku berkeliaran di seluruh dunia, selalu berpikir untuk kembali ke rumah setelah sukses, dan pada akhirnya rambut sudah putih. Senior, apakah kamu benar-benar adalah Yanto Zhou?" Harley menatap lelaki tua itu dengan ragu-ragu, masih belum yakin. "Nama hanyalah sebuah panggilan." Lelaki tua itu tersenyum simpul, "Jika kamu pengen, kamu bisa memanggilku Yanto Li juga." Junior tidak bermaksud menyinggung. Harley segera menjelaskan niat datang ke sini. "Aku sedang mencari istriku. Senior Brahmadi mengatakan bahwa kamu mungkin bisa membantuku." Sambil mengatakan demikian, Harley juga mengeluarkan token giok yang diberikan Brahmadi kepadanya. "Aku hanya manusia awam, dia terlalu memuji-muji aku." Lelaki tua itu masih memahat ukiran kayu. "Tapi aku bisa melihat bahwa senior bukan manusia awam." Harley menarik napas dalam-dalam, bisa membuat Brahmadi mengeluarkan token giok dan membuat istana haus darah takut. Bahkan orang bodoh saja dapat membayangkan bahwa lelaki tua di depannya ini tidak sederhana. "Ya,
aku memang bukan manusia awam yang biasa, karena aku adalah seorang peramal. Lelaki tua itu tersenyum, sepertinya sedang mengolok-olok dirinya sendiri. Aku benar-benar sangat rindu istriku, tolong bantu aku. Harley Ye berkata dengan nada sedikit memohon. Dia adalah master suci istana surgawi yang kuat. Pada saat ini dia juga melepaskan kebanggaannya di hadapan manusia awam. Aku tahu siapa yang kamu cari. Lelaki tua itu tersenyum lembut, tetapi menggelengkan kepalanya dengan pelan, tapi aku tidak bisa membantumu. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tegang Harley Ye langsung menjadi rileks. Dia tidak memohon lelaki tua itu untuk memberitahunya keberadaan Fen Shichu, dia hanya berharap lelaki tua itu dapat memberinya petunjuk. Hanya saja semakin besar harapannya, maka semakin besar kekecewaannya. Dia susah payah datang ke sini, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Di bawah pohon tua itu seketika menjadi sunyi seperti kota kuno ini, hanya suara gemerisik pisau lelaki tua yang bergesekan dengan kayu kecil. Pada titik tertentu, Harley Ye bangkit dan membungkuk kepada lelaki tua itu, "Senior, maaf mengganggumu." Di bawah angin musim gugur dan dedaunan, punggung kepergiannya terlihat sedikit kecewa, langkahnya agak ragu-ragu, dia tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu bahwa kamu memiliki sesuatu yang dia takuti, dia bersembunyi darimu. Di belakang terdengar suara yang samar dari lelaki tua yang sudah lama tidak berbicara ini. Sesuatu yang dia takuti. Beberapa detik yang lalu Harley Ye yang masih terlihat kesepian ini tiba-tiba berbalik, napas terengah-engah, lalu menatap lelaki tua itu dengan tegang. "Senior, apakah kamu tahu apa tak?" "Aku tidak tahu." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. "Terima kasih senior telah mengklarifikasi keraguan ini." Harley Ye memberi hormat lagi, kemudian berbalik dan mulai meninggalkan tempat itu. Kali ini, langkahnya jauh lebih stabil. Meskipun punggungnya masih terlihat kecewa, tetapi tidak begitu kesepian lagi. Setidaknya dia menemukan satu hal, bukan karena dia tidak dapat menemukan Fen Shichu, tetapi Fen Shichu bersembunyi darinya. Dia sudah pergi, tetapi lelaki tua di bawah pohon tua itu justru mendongak. Meskipun dia buta, tetapi mata tuanya yang keruh melihat ke arah kepergian Harley Ye. Dia memegang ukiran kayu yang baru saja diukir dan tidak berbicara dalam waktu yang lama. Ukiran kayu itu adalah seorang wanita. Ukiran itu tampak hidup, setiap pola diukir dengan sangat hati-hati, tampaknya sangat segar. Jika melihatnya dengan cermat, kamu dapat melihat kerutan dan senyumannya yang membuat orang tersentuh. Jika Harley Ye berada di sini, dia pasti akan terkejut, karena ukiran kayu itu bukanlah orang lain, tetapi Fen Shichu yang dia cari. Sosok lelaki tua di bawah pohon tua diperbesar tanpa batas di tirai air ajaib aula utama Sekte Xuan. Fuya berdiri di depan tirai air ajaib, matanya hampir menyipit menjadi satu garis, alisnya juga sedikit berkerut. "Master Suci, Yanto Zhou ini." Fuya menoleh dan menatap Teresa Donghuang yang berada di samping. "Kultivator tanpa pembudidayaan," bisik Teresa Donghuang. Kultivator tanpa pembudidayaan. Ini adalah sebuah jenis lain di dunia kultivator. Teresa Donghuang berkata dengan pelan, "Evolusi misteri tak tertandingi di dunia. Garis kultivasi ini adalah untuk menyimpulkan sihir, yaitu di antara kultivator dan manusia awam. Kekuatan tempurnya adalah nol, tetapi dapat mendorong langit dan bumi. Seperti yang diketahui semua orang bahwa rahasia itu tidak boleh dibocorkan, dan orang-orang dalam garis keturunan ini tidak akan berakhir dengan baik." Lalu yang dia katakan hal yang membuat Fen Shichu takut adalah. Fuya menatap Teresa Donghuang dengan ragu-ragu. Yanto Zhou hanya mengatakan setengah kebenaran saja. Pedang Zuxian menghindar mata keabadian. Demikian juga dengan mata keabadian menghindar dari pedang Zuxian. Bersambung.